Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari ketiga pembacaan kita pada hari ini diberikan satu tema, yaitu penuh dengan buah kebenaran. Penuh dengan buah kebenaran, atau kalau dalam bahasa Toraja, naponoikomi, buah kamalamburan. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk hidup penuh dengan buah kebenaran. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memang sudah seharusnya dan wajib untuk kita terus belajar dan terus mengusahakan supaya kita hidup penuh dengan buah kebenaran, supaya kita hidup berada dalam kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah yang dimaksud dengan buah kebenaran itu? Dari manakah sumber buah kebenaran itu? Dan sudahkah kita hidup penuh dengan buah kebenaran? Dan apa yang harus kita lakukan agar kita hidup penuh dengan buah kebenaran? Ya, itu yang harus kita ketahui. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak persepsi tentang kebenaran. Banyak sekali persepsi tentang kebenaran. Tetapi kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran itu bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kebenaran itu hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Dialah yang mengerjakan kebenaran, dan daripadanya lah kita memperoleh buah kebenaran itu. Seperti harapan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam pembacaan kita pada hari ini, di mana Rasul Paulus mengharapkan agar jemaatnya hidup penuh dengan buah kebenaran. Rasul Paulus mengharapkan jemaatnya hidup penuh dengan buah kebenaran. Ya, melalui pembacaan kita pada hari ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari untuk menjadi hidup penuh dengan buah kebenaran. Yang pertama, kita harus bersekutu atau koinonia. Ini adalah salah satu dari tiga tugas panggilan gereja. 3 tugas panggilan gereja: koinonia, marturia, dan diakonia. Bersaksi, bersekutu, dan melayani. Harus koinonia atau harus bersekutu dalam pemberitaan Injil. Harus ada dalam pemberitaan Injil, harus terlibat dalam pemberitaan Injil, dalam bentuk apapun dan dalam wujud apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini yang harus kita ketahui, harus kita garis bawahi. Haruskah Bapak Ibu Saudara-saudari berdiri di atas mimbar berkhotbah agar Bapak Ibu disebut terlibat dalam pemberitaan Injil? Atau haruskah Bapak Ibu Saudara-saudari berdiri di sebelah saya menjadi worship leader atau pemimpin liturgis agar Bapak Ibu Saudara-saudari disebut terlibat atau dianggap terlibat dalam pemberitaan Injil? Tidak seperti itu. Namun terlibat dalam pemberitaan Injil bisa saja melalui doa kita, bisa saja melalui persembahan kita, bisa saja melalui bantuan kita. Sama seperti yang kita hadapi, kita sedang dalam pembangunan gedung gereja kita. Jemaat Tuhan, jemaat kita di tempat ini turut berpartisipasi melalui tenaga, material, dan juga berupa uang. Itu sudah termasuk pemberitaan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita berikan untuk gereja kita, baik itu uang, baik itu tenaga kita, baik itu material, tidak sia-sia. Tidak sia-sia karena hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sampai sekarang masih kita butuhkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita sedang bersekutu dalam pemberitaan Injil, dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun yang kita lakukan, itu tandanya bahwa kita penuh dengan buah kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, harus punya kasih. Mengasihi, kasih yang semakin melimpah.
Melimpah artinya bagaikan air yang tertampung penuh dalam drum sampai tumpah-tumpah, kan penuh. Melimpah. Mengasihi juga ini bagian dari buah-buah roh, kasih. Ada kasih. Berbicara tentang kasih, ini sangat sering kali kita dengar. Kita berbuat baik, kita dituntut untuk berbuat baik terhadap sesama kita, dimanapun kita berada, kapanpun. Seperti perintah mengasihi kita pada hari ini, tadi kita sudah dengarkan perintah mengasihi dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Apa tadi katanya? Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih, dalam pembacaan kita di Maliaki pasal 1 ayat Maliaki pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di situ Tuhan Yesus menyuruh utusannya untuk menyatakan kehendaknya kepada dunia. Dalam Maliaki pasal 3 ayat 1 sampai 4 berbicara tentang cara Tuhan menugaskan utusannya untuk mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan Yesus. Siapakah utusannya itu? Siapa utusannya yang dimaksud? Siapa namanya? Dia adalah Anis. Dia adalah Anis. Yohanes Pembaptis. Siapa yang tidak mengenal Yohanes? Anis. Dia adalah anak dari Sakaria. Dia adalah anak dari Sakaria dan ibunya bernama Elisabet. Ada bernama Sakaria di sini? Elisabet. Elisabet ini dulunya mandul. Dia tidak bisa mempunyai seorang anak. Tetapi karena kuasa Tuhan, akhirnya Elisabet bisa mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes. Dalam pembacaan kita tadi Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 79 berisi tentang sukacita Sakaria. Sukacita Sakaria atas kelahiran Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis ini menjadi jalan persiapan Allah untuk melawat umatnya, membebaskan umatnya dari dosa, untuk memurnikan dan menyucikan kita dari dosa. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa saya dan bapak ibu saudara-saudari adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang penuh dengan dosa, dan dosa yang mencemari hidup kita. Dosalah yang membuat hidup kita jauh dari Allah. Dosalah yang merusak hidup kita sehingga kita tidak sepenuhnya menyatakan buah-buah kebenaran yang sejati. Karena dosa, sehingga kita tidak bisa melakukan atau bisa hidup penuh dengan buah kebenaran. Kalau kita baca dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat yang ketiga, proses pemurnian dan penyucian dosa seperti api pemurnian logam dengan suhu yang sangat panas. Dari sini kita belajar bahwa untuk memurnikan kita dari dosa, bagaikan pemurnian logam, suhunya sangat panas. Bagaimana kalau logam itu dibentuk? Bagaimana kira-kira rasanya kalau kita yang dimurnikan seperti itu bagaikan logam, pemurnian logam dengan suhu yang sangat panas? Pasti sakit, menyakitkan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, setelah melewati proses pemurnian, kita pun dilayakkan untuk mempersembahkan korban syukur kita kepada Yesus Kristus yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Proses pemurnian dari dosa sebenarnya terjadi secara terus-menerus sepanjang hidup kita. Terjadi terus-menerus di dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita membuktikan bahwa proses pemurnian ini terjadi dalam hidup kita sepanjang hidup kita? Kita buktikan dengan perubahan sikap kita. Kita buktikan dengan perubahan tingkah laku kita.
Kita berpaling dari dosa-dosa kita, dan kita kembali kepada kebenaran Tuhan Yesus. Sekali lagi kita buktikan dengan perubahan tingkah laku kita, perubahan sikap kita, berpaling dari dosa-dosa kita yang tidak Tuhan kehendaki. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam pembacaan kita Lukas pasal 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, di situ berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang mengajak kita untuk bertobat sebagai persiapan untuk menyambut Sang Juru Selamat yang kita nantikan. Apa yang Tuhan katakan dalam Lukas pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang kelima? Di ayat 3 mengatakan bahwa bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan ayat yang keempat, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan di ayat yang kelima, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Di situ Yohanes mengajak kita untuk bertobat. Pertobatan adalah memberi diri untuk dibaptis. Memberi diri untuk dibaptis. Jadi baptis adalah simbol pertobatan. Simbol pertobatan, tanda. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan kita berpikir bahwa saya sudah dibaptis, itu artinya saya sudah bertobat, dosaku sudah tidak ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, baptis adalah simbol yang kelihatan. Simbol yang kelihatan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita dibaptis semuanya? Sudah? Kalau belum, seperti firman Tuhan mengatakan bahwa berilah dirimu dibaptis. Kita hidup berarti kita mau diperbaharui. Kita mau diperbaharui. Memang baptisan tidak membuat orang selamat, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui baptisan Allah bekerja, dan melalui baptisan Roh Kudus bekerja. Kemudian yang ketiga, di ayat yang ke-10, hidup dalam kesucian, hidup tak bercacat. Memang kita tahu, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita berani melepaskan perbuatan dosa kita yang masih sering kita lakukan, akan melahirkan sukacita yang besar. Amin. Amin. Ketika kita berani meninggalkan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, atau berani melepaskan diri dari perbuatan dosa-dosa kita, maka akan mendatangkan atau melahirkan sukacita yang besar. Di zaman sekarang banyak sekali sumber dosa. Jadi jangan sampai itu yang menghancurkan hidup kita. Jangan sampai itu yang menghancurkan hubungan kita dengan sesama, dengan Tuhan. Perselingkuhan di mana-mana. Sekarang perselingkuhan banyak sekali. Banyak yang terjadi melalui HP, banyak juga yang terjadi secara langsung. Itu yang dapat menghancurkan hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, sudah punya suami, punya istri, tentu itu harus dijaga. Jadi kita sama-sama menjaga perasaan. Ya, betul ya? Ya, supaya tidak terjadi perselingkuhan. Jadi jangan sampai tergoda hanya dengan rayuan laki-laki. Perempuan juga bisa merayu, hati-hati. Tergoda dengan rayuan perempuan. Biasanya orang katakan buaya betina. Selain itu juga dosa yang kadang membuat kita, itu seks bebas, narkoba, judi, bisa saja itu menghancurkan hidup kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, melepaskan atau berani melepaskan semuanya itu yang Tuhan tidak kehendaki, maka akan mendatangkan sukacita yang luar biasa melalui lawatan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mampu bersyukur dan memuliakan Allah.
atas keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, agar kita hidup penuh dengan buah kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tunduk sejenak. Kita hayati kembali firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak sempurna. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Lawat kami, ajarlah kami Tuhan selalu bersekutu dalam pemberitaan Injil. Bagaimanapun cara dan bentuk yang kami lakukan, sempurnakan ya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mewujud nyatakan kasih dalam diri kami, mengasihi sesama kami, mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan belajar hidup dalam kesucian, berani meninggalkan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, agar kami hidup layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang hidup penuh dengan buah kebenaran. Amin. Firman Tuhan.